Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasno, NIM 230701203004. Program studi Psikologi Fakultas Psikologi. Dalam hal ini kami akan sedikit menjelaskan apa sih arti dari pengembangan diri. Uraian pengembangan diri adalah mengukur kekuatan, kelemahan, strategi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah tentang kekuatan atau kelebihan. Kelebihan saya adalah mampu untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Yang berikutnya adalah mampu untuk memecahkan masalah, disiplin tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang berikutnya adalah mampu manajemen waktu dengan baik. Yang berikutnya adalah mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja yang berubah-ubah. Semisal dalam hal ini saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai staf, sebagai karyawan. Yang saya siapkan adalah mampu ditempatkan di unit manapun, baik di unit baru maupun di unit yang lama, atau sebaliknya di unit yang lama atau di unit yang baru. Yang berikutnya adalah bisa menjalankan perintah dan tanggung jawab ya dengan baik, dengan tuntas. Yang berikutnya adalah dapat dipercaya, insya Allah. Yang berikutnya adalah kelemahan saya. Pasti semua orang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelemahan saya adalah sulit untuk mengatakan tidak atau menolak perintah atau yang tidak sesuai. Yang sekiranya perintah itu tidak baik atau tidak pas untuk dilakukan, saya pasti secara pribadi, secara batin menolak untuk tidak menjalankan itu. Yang kedua, terkadang sulit untuk bekerja dalam tim yang orang atau individu yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah belum mampu menyelesaikan dengan perintah atau yang bertumpuk-tumpuk atau tugas yang baru-baru, seperti kami ditugasi untuk menjalankan tugas ini, nanti ditumpuk lagi. Nah, itu kami belum bisa menyelesaikan semuanya dalam satu waktu, harus bertahap. Yang berikutnya adalah kurang keterampilannya kami berbahasa Inggris. Maka dari itu dalam komunikasi sehari-hari kami masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang berikutnya adalah peluang. Tadi disampaikan ada kekuatan atau kelebihan, kelemahan. Nah, sekarang dari kelebihan dan kekurangan pasti ada peluang. Peluang yang saya dapatkan dalam hal ini adalah kami sebagai karyawan dalam pengembangan diri atau kemampuan diri, pasti ada peluang-peluang yang pasti kita dapatkan. Yang pertama adalah untuk pengajuan karir atau keterampilan melalui pelatihan atau kursus-kursus yang relevan. Itu menjadi peluang untuk kami bisa mengembangkan diri kita untuk jenjang yang lebih baik. Yang berikutnya adalah kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, budaya, dan bidang pekerjaan yang lain. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh unit atau oleh masing-masing pimpinan itu kami jalankan dengan baik, dengan kemampuan yang saya miliki. Agar apa? Agar pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan itu bisa untuk memacu atau memotivasi,
memberikan peluang atau kesempatan saya untuk yang lebih baik. Yang berikutnya adalah peluang adalah yang harus saya kembangkan adalah memperluas jaringan dan hubungan profesional dengan orang-orang yang di bidang pekerja yang sama atau terkait. Contoh, kami di sini ditugaskan di bagian administrasi. Di bagian administrasi, bagaimana caranya saya bisa berkembang? Nah, saya harus bisa menimba ilmu atau berbagi informasi dengan yang mempunyai atau satu bidang tersebut, berbagi informasi dengan orang yang satu bidang. Dari kekuatan, kelemahan, peluang, pasti ada ancaman. Apa ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada diri saya di dalam bekerja maupun di dalam perkuliahan? Ancaman yang pertama adalah mungkin tidak dapat dipercayainya di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan tempat tinggal. Yang berikutnya adalah dijauhi rekan. Itu pasti. Apabila kita tidak bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak dapat dipercaya, pasti lama-lama kita akan dijauhi oleh teman atau akan dikucilkan oleh saudara atau pimpinan, itu pasti. Yang berikutnya adalah semakin tidak dipercaya diri, semakin tidak percaya diri. Tatkala kita mempunyai dipercaya untuk melaksanakan tugas dan kita tidak bisa menjalankan tugas itu dengan baik, pasti orang yang memberikan tanggung jawab atau perintah kepada kami dan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, pasti ke depan tidak akan dipercaya untuk mengemban amanah. Yang berikutnya adalah bisa juga diberhentikan dari tempat kita bekerja. Apabila kita melakukan atau berbuatan tidak baik sesuai aturan yang ada di unit atau ada di instansi tersebut, pasti kita akan mendapatkan teguran, akan mendapatkan mungkin surat pemberhentian. Yang berikutnya adalah berhentinya karir di masa depan. Tadi sudah disampaikan, kita mampu untuk kelebihan-kelebihan kita mampu untuk menjalankan tugas. Ada kelemahan, ada ancaman gitu. Kita harus mampu melaksanakan itu dan meminimalisir kelebihan-kelebihan. Yang berikutnya adalah bagaimana sih caranya untuk mengatasi tadi kelemahan, ancaman, supaya kita dalam berkarir, bekerja, beradaptasi dengan orang banyak itu bisa berjalan dan bisa dipercaya. Yang pertama adalah memperbaiki kinerja diri sendiri dengan lebih baik. Apa sih makna dari memperbaiki kinerja? Yaitu ya, satu, amanah. Yang kedua adalah kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada institusi yang memberikan perintah atau pekerjaan kepada kita. Yang berikutnya adalah memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan karya-karya yang baik. Contohnya, kita dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang memang itu mungkin bagi kita adalah mudah. Tapi belum tentu bahwa pekerjaan itu akan mudah atau akan sulit apabila tidak dijalankan atau tidak diamanahkan dengan baik. Yang berikutnya adalah selalu berkolaborasi dengan sesama pekerja. Kita di institusi, di unit, atau di manapun kita berada, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama rekan kerja, pimpinan, bawahan, atau yang lain. Yang berikutnya adalah membuat inovasi atau ide baru.
Dari inovasi atau ide-ide baru itulah muncul peluang-peluang kerja atau peluang-peluang pengembangan karir bagi kita. Yang berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan sesama teman kerja untuk meningkatkan potensi-potensi kerja kita. Jadi di dalam pekerjaan kita harus yang tadi disampaikan adalah harus bisa berkolaborasi dengan teman kita untuk berbagi informasi. Yang berikutnya adalah dari tadi sudah disampaikan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, ancaman, dan sebagainya. Ada strategi yang berikutnya, selalu menjadi pribadi yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Di dalam suatu unit pekerjaan, di dalam suatu unit lingkungan bekerja, pasti ada tantangan yang tadi disampaikan, ada tantangan, ada hambatan yang mungkin itu menjadi lemahnya atau tidak dapat dipercayanya kita untuk bisa mengembangkan karir. Yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik antara rekan kerja, pimpinan, atasan, dan sebagainya, supaya kemampuan yang kita miliki dalam menjalankan pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya adalah menghilangkan rasa tidak percaya diri atau minder atau rendah diri. Percayalah bahwa pekerjaan yang kita amanahkan atau pekerjaan yang kita berikan, yakinlah bahwa itu bisa kita laksanakan. Yang berikutnya adalah selalu bekerja dengan baik, mampu berkomunikasi dengan organisasi dan lain sebagainya. Demikian analisis atau kekuatan atau kelebihan dan strategi dan bagaimana cara menyampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi diri saya sendiri pribadi dalam menjalankan tugas kami sebagai pekerja untuk bisa memberikan atau memanajemen waktu, memberikan kelebihan kita yang kita miliki, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan atau ancaman di unit atau di instansi itu, supaya apa? Supaya kita tetap bisa bekerja dengan baik. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.